Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nafis ya. Saya nggak tahu ini mbaknya apakah masih ada di Indonesia ataupun sudah masuk di Singapura ya. Jadi pertanyaan dari Mbak Nafis itu seperti ini. Mbak Asih, pekerjaan TKW Singapura menjelang Chinese New Year apa aja? Oke, so di sini ya akan saya bahas tuntas, pokoknya sampai detail ya. Ini kan cuman menjelang Chinese New Year. Jadi di sini saya akan bahas tentang pasnya Chinese New Year juga. Oke, jadi pas hari hanya Chinese New Year juga. Oke, sebelum itu buat teman-teman semuanya ya, misalkan kalian ingin tanya-tanya kayak gitu, entah itu apa aja lah pertanyaan kalian yang mungkin saat ini masih kalian benar-benar merasa ya Allah kepengen banget kerja ke Singapura tapi ada masalah begini, silakan tinggalkan komen kalian di bawah. Oke, so di sini teman-teman akan saya jawab pertanyaan dari Mbak Nafis ini. Oke, ya tentang pekerjaan apa saja sih menjelang Chinese New Year itu. Nah, sebenarnya di sini ya teman-teman, di setiap majikan itu nggak ada yang sama. Tapi menurut pengalaman saya pribadi, di sini akan saya sharingkan ke kalian semua bahwasanya kalau menjelang Chinese New Year seminggu sebelumnya itu Mbak ya, kita memang harus bersih-bersih rumah. Oke, so misalkan nih ya, saya kasih contoh dari yang paling utama itu biasanya tembok ini Mbak. Tembok seperti ini harus dibersihkan. Gimana caranya Mbak? Biasanya yang ada tai cecaknya harus dilap ya kayak gitu. Misalkan temboknya itu benar-benar sudah kelihatan kotor, itu harus dicat ya kayak gitu. Oke. So tentang lantai juga Mbak. Lantai itu biasanya juga harus dibersihkan. Ada yang pakai klorok, ada yang pakai sieve ya. Kalian harus hati-hati dalam menggunakan dua alat ini, klorok dan sieve. Karena apa? Ini adalah barang keras teman-teman. Saya pernah ya hari itu saya membersihkan toilet pakai yang sieve ya, bukan yang pakai klorok. Sebenarnya sih saya pakai dua-duanya, tapi waktu itu saya benar-benar nggak apa-apa lah, nggak usah pakai glove ataupun sarung tangan. Saya ibaratkan nyepelekkan lah ya, ibaratnya saya gampang, saya buat sepele aja. Nggak taunya teman-teman, sieve itu ternyata barangnya sangat tajam sekali ya, bisa membuat tangan itu mengelupas kayak gitu, terluka lah ibaratnya, ngelupas terus terluka ya. Terus akhirnya waktu saya itu nyuci piring, nyuci mangkok itu perih banget kayak gitu. Jadi di sini buat kalian semua harus hati-hati dalam menggunakan sieve ya. Sieve itu warnanya ada dua yang saya ketahui selama saya berada di Singapura ya, itu ada yang warna putih dan juga kuning. Oke, hati-hati dalam menggunakan sieve. Oke, so setelah itu klorok juga hati-hati teman-teman. Klorok itu benar-benar baunya sudah menyengat dan itu sebenarnya nggak bagus untuk kesehatan, tapi memang klorok itu digunakan untuk membersihkan toilet tuh bisa glowing banget ya. Tapi ya itu tadi harus pakai sandal, hati-hati kalian harus pakai glove ataupun sarung tangan ya kayak gitu. Oke, so di sini setelah itu ya, kipas angin seperti halnya seperti ini ya, kipas angin yang berdiri atau bahkan yang berada di atas langit-langit kayak gitu teman-teman, itu juga harus dibersihkan. Yang kayak gini harus dilepas teman-teman. Kalau misalkan hanya dilap-lap saja itu nggak bakalan, hasilnya nggak bisa 100% gimana ya, memuaskan kayak gitu ya. Hasilnya itu nggak bisa 100% memuaskan, jadi harus dilepas satu-satu kayak gitu. Oke, so setelah itu selanjutnya tentang jendela. Kalau di Singapura nih teman-teman, kalau jendela itu hanya dilap-lap saja ya. Lain ceritanya dengan di Taiwan. Di Taiwan tuh parah banget teman-teman. Kalau Chinese New Year di Taiwan tuh ya, jendela itu yang ya benar, jendela itu harus diambil dari pintunya, itu harus diambil. Bahkan pintu di Taiwan tuh teman-teman itu terbuat dari kaca ya, yang bisa diambil, dikeluar masukkan, itu disuruh ngambil, dikeluarkan, dicuci. Ya Allah, benar-benar parah. Jadi di sini itu di Singapura tuh yang saya rasakan tuh lebih bagus ya. Saya itu merasakan di Singapura tuh lebih ya bisa dibilang nggak susah lah pekerjaannya dibandingkan dengan yang ada di Taiwan waktu itu. Saya pernah teman-teman, waktu itu saya berada di Taiwan pas hari raya Imlek ya, ya Chinese New Year lah bisa dibilang kayak gitu.
Itu wah bener-bener saya itu nggak sanggup kayak gitu. Masa sih jendela sampai diambil keluar terus dicuci itu semua loh. Padahal di Taiwan tuh rumahnya sampai tingkat 4 loh. Gila, belum lagi di rumah anak-anaknya. Tapi itu masa lalu saya, oke. Dan saya nggak tergiur dengan gaji yang ada di Taiwan, entah itu mau 10 juta, 11 juta, saya mah nggak tergiur. Alhamdulillah saya merasa nyaman, saya merasa seneng berada di Singapura ya saat ini. Kayak gitu, pokoknya saya cuman di Taiwan itu sebenarnya juga kepengen mencari rezeki yang lebih gede, tapi di sana ternyata benar-benar nggak bisa dibilang mungkin ya itu adalah bukan rezeki saya di sana. Makanya saya balik ke Indonesia terus proses lagi ke Singapura teman-teman. Oke, so selanjutnya ya, biasanya di Singapura nih teman-teman, kalau menjelang Chinese New Year tuh kayak gitu ya, semua tentang kulkas itu harus dibersihkan semua. Tempat-tempat mana tuh harus dibersihkan ya. Misalkan majikan kalian yang punya garden atau taman itu juga harus dibersihkan. Tentang bunga-bunganya yang ada tanaman hias kayak gitu harus dipotong kayak gitu ya. Terus kalian juga harus yang namanya misalkan ada tempat-tempat mana yang kotor itu pokoknya semua harus dibersihkan. Oke, so di sini menjelang 1 hari sebelum Chinese New Year justru kalian tidak boleh mengerjakan apapun. Misalkan nih ya, saya kasih contoh. Ini kan 1 hari sebelum Chinese New Year, besok kan Chinese New Year. Jadi 1 hari ini penuh ya, hari ini tuh penuh biasanya disibukkan dengan masak-masak ya. Ada juga yang masaknya tuh besok pas hari hanya. Tapi selama saya berada di Singapura nih ya teman-teman, masak-masak itu di sini 1 hari sebelum Chinese New Year tiba. Jadi besok pas hari raya itu, pas hari raya Imlek itu, kita tinggal ngasih panas makanan saja. Itu jadi nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu nanti misalkan tamu sudah datang terus kita masakannya belum siap, masakan kita belum ready kayak gitu kan. Kadang majikan ya kepengen ada yang order, kepengen ada yang masak sendiri. Kalau dulu teman-teman saya kan punya tinggal dengan majikan asli orang Singapura kayak gini ya, orang Cina Singapura asli lah ya, penduduk sini. Oke, so 1 hari sebelum Chinese New Year itu masak-masak. Terus pas hari hanya Chinese New Year ini sudah datang ya kayak gitu. Jadi kita tinggal ibaratnya menyiapkan gelas, piring kayak gitu. Terus misalkan oh nanti tamunya datang jam 9 pagi kayak gitu kan sudah mulai ada orang yang datang ke sini kayak gitu. Entah itu dari anaknya, entah itu mungkin dari tetangga kayak gitu, kita sudah siap. Di situ ada makanan juga. Banyak sekali makanan-makanan Chinese New Year teman-teman. Seperti halnya kue-kue kayak gitu. Terus ada banyak sekali buah jeruk, itu banyak banget kayak gitu ya. Jadi itu sudah tradisinya orang Chinese teman-teman ya. Jadi di sini misalkan Mbak pas hari hanya apa yang kita kerjakan? Pas hari hanya kita itu tinggal manasin makanan, kita sibuk dengan cucian teman-teman. Banyak sekali tuh cucian piring, gelas, mangkok kayak gitu banyak banget. Tapi ada juga di sini majikan yang mungkin lah ya, mungkin dia pakainya piring plastik biar simple kan. Di situ ada yang masak bihun, ada juga yang masaknya mungkin masak apa ya, bisa dibilang nggak usah terlalu pakai banyak piring lah kayak gitu. Tapi di sini kan juga ada apa ya, kuah-kuahnya kayak gitu yang mungkin masak mayokai atau mungkin masak masakan yang lainnya, kayak banyak sekali karena di sini tuh banyak sekali macamnya. Kalau Chinese New Year tuh makanan tuh banyak banget teman-teman ya. Jadi di sini kalian pasti bakalan wah seneng banget kalau majikan kalian tuh orangnya baik, nggak pelit ya, pokoknya nggak pelit, bisa dibilang nggak pelit, baik tuh. Wah pokoknya pas hari Chinese New Year itu ibaratkan kita itu benar-benar makannya itu sampai ibaratnya mau buang-buang kayak gitu. Itu yang saya rasakan waktu saya ngikut majikan yang pertama ya. Itu memang masakannya itu sampai ya Allah nggak habis dimakan, itu sampai besoknya diinget, sampai dikasihkan ke temen ya. Waktu itu kan saya punya teman kayak gitu, terus aku bilang kayak gini, kamu boleh kasihkan ini sama teman kamu kayak gitu. Banyak sekali teman-teman kue ya,
banyak sekali di sini tuh, ada kue, ada jeruk, wah banyak sekali buah-buah tuh, banyak sekali. Waktu itu kan akung saya yang pertama itu kan orangnya sembahyangan ya, jadi selain buah untuk Chinese New Year, buah untuk yang sesaji sembahyangan itu juga banyak. Dan di sini buat teman-teman semuanya, agar kalian bisa dapat banyak angpao kayak gitu, saya di sini punya tips dan trik ya buat kalian semua, gimana caranya biar dapat angpao yang banyak. Karena yang namanya angpao itu adalah rezeki kan teman-teman. Rezeki kita sudah ada yang ngatur ya, tapi kita ya harus berusaha dan berdoa ya, yang penting kan itu ya, bener gak? Jadi di sini buat teman-teman semuanya, kalian berdoa aja, mintalah sama Allah, bilang seperti ini, ya Allah besok kan Chinese New Year, semoga saya dapat angpao banyak ya Allah, bukakanlah pintu rezeki untuk saya ya Allah, saya dapat angpao dari siapapun banyak, pokoknya besok semua tamu-tamu agar ngasih saya angpao kayak gitu. Pokoknya berdoa aja teman-teman ya, karena di sini kan kita nggak tahu itu rezeki. Kadang kan ada orang yang kenal tapi nggak mau ngasih, ada juga nggak kenal tapi ngasih ke kita, itu kan rezeki kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini buat kalian semua, nanti misalkan ya kalian pas hari Chinese New Year kayak gitu ya, seperti itu, pekerjaan itu nggak ada habisnya, terus kalian pasti bakalan merasa capek banget, dan itu berturut-turut teman-teman. Yang namanya Chinese New Year itu kadang merayakan tuh sampai 1 minggu, itu ada kayak gitu. Tapi ada juga yang mungkin lah ya, yang keluarganya nggak terlalu besar, keluarganya cuman sedikit kayak gitu, yang nggak dirayakan sampai lama-lama. Kadang ada juga yang mungkin 3 hari sudah selesai ya, tergantung dari keluarga majikan kalian masing-masing. Oke teman-teman, semoga saja video dari saya bisa bermanfaat ya. Kalian mungkin sudah bisa berangan-angan, oh nantinya seperti itu kalau Chinese New Year tiba. Oke, semoga saja buat teman-teman semuanya yang masih ada di PT, yang masih menunggu di rumah ya, tetap semangat. Bahwasanya semuanya itu berproses ya Mbak ya. Kalian harus sabar menunggu prosesnya, melewati semuanya. Bahwasanya kalian di sini harus benar-benar berlatih menjadi orang yang sabar. Karena sabar itu nggak hanya cukup di Indonesia saja. Setelah sampai di rumah majikan, kalian juga harus lebih sabar lagi. Kalau nggak sabar, kalian nggak bakalan bisa sukses ya. Karena orang sukses itu cuma satu kuncinya, sabar. Sabar dan sabar. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat kalian semuanya. Saya doakan semoga buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang proses berada di PT ataupun menunggu di rumah, semoga lancar, semoga segera dapat majikan, segera terbang ke Singapura, mendapatkan majikan yang baik, mendapatkan tempat yang nyaman, mendapatkan pekerjaan yang ringan, dan kalian bisa merasa betah nyaman di rumah majikan. Kalau bisa jangan sampai pindah majikan. Oke teman-teman, karena apa? Kalau kalian sering pindah, itu akan menambah potongan ya, menambah potongan lagi. Misalkan potongan 5 bulan menjadi 7. Karena apa ya, terlalu sering pindah-pindah. Jangan sampai hal seperti ini terjadi pada kalian semua. Oke, pokoknya tetap semangat. Ingat dengan tujuan awal bahwasanya kalian kerja ke luar negeri ingin merubah nasib. Kalian kerja ke luar negeri ingin membantu perekonomian keluarga. Untuk itu harus semangat. Entah itu nanti kalian akan mendapatkan masalah apapun di rumah majikan. Oke? Dan nggak lupa pesan dari saya, dekatkan selalu sama Allah. Mintalah sama Allah yang terbaik buat kalian semua. Semoga dipermudahkan segala urusan kalian ya. Semoga saja kalian nantinya sampai di Singapura itu semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.